Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Kurniawan, mahasiswa PPG Angkatan 1 2021 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kali ini saya akan melakukan uji kinerja pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 7 SMP ITMTA Karanganyar. Adapun untuk materi yang saya akan ajarkan nanti adalah materi puisi rakyat yang terkhusus di keterampilan membuat pantun. Bang Markum beli wingko babat. Assalamualaikum anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya nih siang hari ini? Semangat semua? Semangat. Semangat ya, harus semangat seperti Ustadz ini ya. Semangat juga, kalian juga harus lebih hebat daripada Ustadz. Tetapi untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya tolong Mas Rizky ketua kelasnya bisa memimpin berdoa. Selain berdoa kita untuk belajar, berdoa juga untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang merasakan sakit, untuk diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Mas Rizky untuk dipimpin berdoa. Ya Us. Ya teman-teman, kita berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini dan untuk mendoakan semua teman-teman, saudara dan semuanya yang ada di Indonesia semoga sehat selalu. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Rizky sudah memimpin berdoa. Yang hari ini tidak masuk ada? Masuk semua ya? Alhamdulillah bisa masuk semua. Meskipun tadi ada yang izin untuk mengikuti di YouTube-nya karena HP-nya dibawa oleh orang tua, itu nggak masalah. Karena alhamdulillah kita untuk pembelajaran kita pada siang hari ini nanti bisa disaksikan di YouTube gitu ya. Nanti akan Ustadz upload ke sana. Baik, terima kasih. Ini Ustadz pengen tahu dulu perasaan kalian pada siang hari ini ya. Biar Ustadz juga fair nih. Jadi belajar itu harus mengetahui dulu perasaan kalian. Jangan-jangan ada yang lagi galau ya. Silahkan kalian akses link yang sudah Ustadz share di kolom chat. Ini sudah sejak awal Ustadz share. Tujuannya nanti biar tidak hilang ya. Silahkan kalian klik di situ dan juga masukkan apapun yang kalian rasakan di dalam hati kalian ya. Ini coba Ustadz share. Silahkan, nggak usah takut untuk mengeklik di situ ya. Oke, sudah banyak yang masuk ini ternyata. Ya, Ustadz reload dulu. Masya Allah ya, sudah ada 15, berarti ini lebih ya daripada yang hadir saat ini. Ada yang isi 2 kali berarti ya. Ada yang ngantuk dan lapar. Tadi berarti belum makan ya. Harusnya, oh iya tadi puasa Arafah ya, mohon maaf. Terus ada senang, menyenangkan, masih ngantuk Ustadz. Nah ini yang masih ngantuk ini harus lebih semangat lagi ya. Untuk itu Ustadz mohon ini HP-nya dilepas dulu, ditaruh di depan ya, di depan. Terus tangannya seperti ini bisa diputar ke depan ya, diputar ke depan. Terus yang kiri diputarnya ke belakang. Ayo, bisa tidak? Semuanya saja ini, ayo. Ayo, tidak bisa loh. Malah seperti apa itu? Ini, nah ini melatih konsentrasi nih. Ayo, yang lainnya juga. Nah, oke, stop, sudah. Baik, itu tadi salah satu contoh bagaimana kita latihan otak kanan dan otak kiri, bagaimana kita menggerakkannya sekaligus tetapi bisa dengan perintah yang berbeda. Nah, itu nanti bisa kalian latih, tapi untuk di lain waktu yang pasti tujuannya untuk melatih otak kita. Oke, baik. Sekarang Ustadz bertanya nih. Kemarin kita belajar mengenai apa ya untuk yang pertemuan sebelumnya itu? Ada Pantun. yang oh iya, Mas Rizky, pantun. Keren, masih ingat. Ada yang lain. Kemarin pantun. Struktur pantun. Struktur pantun. Ada yang jenis tadi. Oke, Mas Wildan bagus sekali.
Mas Bahasa Raf, pantun. kebahasaan pantun Mas Rafif bagus sekali. Alhamdulillah ini anak-anakku masih ingat semua ya tentang apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Tentu ini juga menjadi bekal pada hari ini ya. Hari ini kita akan membahas pantun juga, tetapi tidak tentang materinya tadi, tentang jenisnya seperti apa, ada jenaka dan lain sebagainya, tentang kebahasaannya seperti apa, tentang strukturnya seperti apa, itu tidak. Tetapi bagaimana kita aplikasikan ilmu yang kemarin menjadi sebuah pantun. Nah, dengan tujuan dan manfaat apa? Kalian nanti diharapkan ketika ya, ini yang manfaat di luar dari pembelajaran. Ketika kalian menjadi seorang yang pembawa acara, itu bisa membuka acara itu dengan pantun. Ketika kalian juga berpidato, itu juga bisa dari situ untuk memberikan sesuatu hal yang berbeda daripada yang lainnya. Itu sudah dicontohkan, sering dicontohkan oleh pejabat-pejabat kita. Nah, itu manfaatnya. Dan kita akan mempelajari keterampilan membuat pantun. Ya, dengan gambaran nanti ya, langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti adalah kalian bekerja kelompok membuat sebuah pantun. Dari kata pantun tadi, kata terakhirnya dibuat kartu kata. Nah, dari kartu kata tadi dilempar ke kelompok berikutnya untuk dibuat pantun sesuai dengan kata yang tadi. Siap untuk belajar pada siang hari ini? Siap, Us. Siap, alhamdulillah. Siap. Mas Hafid siap? Siap, Bos. Siap, alhamdulillah. Baik, sekarang coba kalian perhatikan dengan baik dua buah pantun ini nanti. Tapi sebelumnya Ustadz mau menantang kalian nih. Siapa yang nanti akan berani untuk membacakan pantun yang nanti akan Ustadz sampaikan? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Oke, Mas Rafif, satu. Pantun ke-1, pantun kedua siapa? Nanti ada dua buah pantun ini. Oke, Mas Rizky. Baik, ada Mas Rafif dan Mas Rizky. Silahkan dibacakan pantun yang nanti Ustadz tampilkan. Nah, ini dia pantunnya. Silahkan yang pertama tadi Mas Rafif dibaca untuk pantun yang pertama. Ya, Us. Duit lembut celukan sama. Mari dibuat dunia janganlah tamak. Kalau mati tidak mengikut. Oke, kulit lembut celupkan sama, mari dibuat tapak kusul. Harta dunia janganlah tamak, kalau mati tidak mengikut. Oke, beri tepuk tangan kepada Mas Rafif ini. Keren, sudah berani untuk padahal belum tahu pantunnya seperti apa, sudah berani untuk mengiyakan saya siap. Dan yang kedua ini juga ada Mas Rizky. Silakan Mas Rizky. Pergi ke desa di saat mudik, ke desa memakai kereta. Kakak tertawa melihat adik mengunci diri karena putus cinta. Masya Allah, ini putus cinta ya, tapi tidak untuk dicontoh. Oke, silahkan kalian cermati kedua buah pantun ini. Lalu kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Silahkan mungkin cermati, diamati. Saya mau tanya Ustadz, Oh ya Mas Galih, gimana Mas Galih? itu jenis pantun apa Ustadz? Oke, ada pertanyaan. Ini ada dua buah pantun yang membuat Mas Galih itu bingung. Ini jenis pantun apa? Yang pertama pantun apa, yang kedua pantun apa? Seperti itu ya Mas Galih ya? Ya, oke. Baik, ada yang bisa bantu Ustadz dulu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Galih? Saya Us. Oke, silakan Mas Faiz. Gimana Mas Faiz? Yang pertama jenis pantun nasihat dan yang kedua jenaka Us. Oke, yang pertama jenis pantun nasihat, yang kedua jenaka. Betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Mas Faiz ini. Keren, jawabannya bagus sekali. Yang pertama adalah pantun nasihat, ya. Karena ada janganlah ya. Kemarin kalau kita berbicara mengenai kebahasaannya itu kalau nasihat itu ciri-cirinya ada larangan, ada saran, itu nasihat. Harta dunia janganlah tamak, kalau mati tidak mengikut. Nah, kalau yang kedua itu bisa dikatakan jenaka ya, karena ini mengejek ya, dari seorang kakak yang mengejek adiknya. Nah, seperti itu. Ini jenaka untuk yang kedua. Bagus, keren sekali. Sekarang coba diamati dan dianalisis ya, dari pola pengembangan kedua pantun ini bagaimana, kebahasaannya seperti apa,
suku katanya seperti apa, rimanya seperti apa, lariknya seperti apa, silahkan diamati. Nanti siapa yang berani untuk mengungkapkan atau berpendapat tentang kedua buah pantun ini silahkan. Silahkan Ustadz beri waktu selama 5 menit untuk mengamati kedua buah pantun ini. Mas Rizky sudah angkat tangan. Silahkan Mas Rizky tadi. Perbedaannya yang atas pantun nasihat, yang bawah pantun jenaka. Oke, perbedaannya dari jenis tadi ya Mas Rizky ya. Kalau dilihat dari jenisnya memang ini kedua buah pantun ini berbeda. Di atasnya karena ada kata janganlah tadi, berarti masuknya ke nasihat. Sedangkan yang bawah itu kalau dilihat secara menyeluruh dia termasuk pantun yang jenaka. Ada yang lain mungkin. Kalau dilihat dari strukturnya ini bagaimana Mas Rizky? Sajaknya seperti apa? Struktur yang sama yaitu 2 larik sampiran dan 2 larik isi dan bersajak AB-AB. Betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Mas Rizky ya. Sudah bagus sekali untuk jawabannya tepat. Itu tadi ada 2 larik sampirannya, itu ada di kulit lembut celupkan sama, mari dibuat tapak kusut. Nah ini dari sampirannya. Sedangkan untuk isinya harta dunia janganlah tamak, kalau mati tidak mengikut. Nah ini sesuatu hal yang tidak berhubungan antara isi dan juga sampiran tadi. Ada yang lain mungkin yang mau menambahi jawaban dari Mas Rizky tadi? Saya Us. Ya Mas Yusuf. Dari segi kebahasaannya suku katanya terdiri dari 8 hingga 12 suku kata Ustadz. Betul sekali. Tadi ada suku kata yang terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Nah keren Mas Yusuf. Ustadz tambah ya. Yang tadi Ustadz sebut-sebut dari awal bahwasanya perbedaannya itu kenapa kok di pantun pertama itu disebut pantun nasihat? Karena ada kata apa? Ada kata larangan, Us. Iya, ada kata larangan tadi ya. Ada kata larangan dengan ditunjukkan kata janganlah tadi. Betul sekali. Nah ini untuk analisisnya. Silahkan kalian screenshot nanti disalin ke buku kalian ya. Biar lebih mudah untuk mencatatnya dan lebih efektif waktunya. Untuk selanjutnya kita berbicara mengenai langkah-langkah ya, langkah-langkah menulis pantun. Kemarin sudah kita bahas sedikit, tapi ada yang masih ingat bagaimana langkah-langkah menulis pantun ini? Saya Us. Ya, silahkan Mas Yusuf. Langkah-langkahnya seingat saya, pertama menentukan tema, membuat isi, dan buat baris sampiran. Oke, bagus sekali. Masya Allah Mas Yusuf ya. Langkah-langkahnya pertama itu menentukan tema, membuat isi, dan membuat baris sampiran. Ini ada 3. Kira-kira sudah tepat belum ini Mas Yusuf? Atau ada yang lain berpendapat lagi? Silakan, mungkin. Saya Us. Ya, Mas Rafif, gimana Mas Rafif? Saya menambahi Us. Sebelum membuat sampiran kita harus memperhatikan suku kata di akhir isi untuk menyamakan rima. Oke, tadi tambahannya adalah kita memerhatikan suku kata di akhir isi untuk apa? Untuk menyamakan rima. Masya Allah, keren sekali. Ini sudah lengkap, jadi beri tepuk tangan untuk Mas Yusuf dan Mas Rafif ini. Dan jempol 2. Nah ini silahkan di screenshot lagi biar lebih meyakinkan lagi. Jadi ketika nanti kalian mencatat lebih enak lagi. Seperti itu ya. Terima kasih. Sekarang Ustadz perintahkan ke kalian untuk masuk ke grup kelompok masing-masing ya. Kalian buat pantun bebas seperti apa, lalu kalian kirimkan ke grup, di situ didiskusikan. Setelah masuk di grupnya dan diskusi tentang pantunnya, kalian masuk lagi ke Jamboard ya, Jamboard yang Ustadz kirimkan nanti di grup ya. Silahkan. Setelah itu nanti Ustadz mau melihat bagaimana pekerjaan kalian di Jamboard itu. Oke, silahkan untuk masuk ke grup dan berdiskusi di sana. Nanti Ustadz pantau dari Zoom ini dan tidak perlu keluar dari Zoom. Silahkan
Ini sudah ada yang mengirim ini. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jaring, perutku sakit menahan tawa, gigi palsu loncat ke piring. Masya Allah. Ini dari Mas Wildan ini. Keren sekali dari kelompok 2 ya. Wah, ini sudah ready ya nanti ya. Dari kelompok 1, yuk bisa yuk. Nah, ini. Oke, untuk yang lainnya silahkan yuk. Pergi ke pasar membeli pasak, tidak lupa membeli papan. Percuma saja punya ilmu banyak kalau tidak pernah diamalkan. Masya Allah. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, yang lainnya yuk silahkan ditanggapi. Oke, dari kelompok 4, panda itu kelihatan sangat rukun. Panda memakan banyak bambu. Belajarlah dengan rukun agar kamu mendapat banyak ilmu. Masya Allah. Oke, silahkan didiskusikan dulu. Nanti Ustadz lihat bagaimana hasil diskusinya di Jamboardnya ya. Oke, ini Ustadz kirimkan Jamboardnya. Ustadz kirimkan semuanya untuk dimasukkan nanti ya. Diskusi juga di WhatsApp ini. Ustadz lihat di Jamboardnya. Nah, nanti untuk di Jamboardnya di sini nanti kalian tulisi pantunnya. Lalu di sini nanti jenis pantun. Nah, di sini kata terakhir. Lalu yang definisi kata ini arti katanya. Dan jangan lupa untuk nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan anggota kelompoknya ya. Urutannya ya. Nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini kelompok 4. Terus lanjut lagi kelompok berapa ya? Kelompok 1. Terus lanjut lagi kelompok berapakah? Kelompok 2 ya. Lanjut lagi kelompok 3. Tapi ini adalah urutan presentasi. Sedangkan untuk urutan yang dari kartu katanya tadi, dari kelompok 1 dilempar ke kelompok 2, kelompok 2 dilempar ke kelompok 3, sampai kelompok 4 nanti dilempar ke kelompok 1. Nah, ini hanya urutan presentasi saja yang ini. Seperti itu ya Mas ya. Jadi nanti yang presentasi kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ustadz cek terlebih dahulu. Kelompok 4 ada siapa? Mas Hafid. Sudah siap nanti presentasi ya Mas Hafid ya? Kalau sudah jadi ya. Ya, ini sudah bagus sekali. Dari kelompok 1 sudah ada. Kelompok 2 ini yang paling aktif ya. Ada Mas Hasbi, Mas Muhammad Wildan, ini ya Mas Hasbi juga. Ini aktif sekali. Kelompok 1 ada Mas Abdah, Mas Reluang. Kelompok 3 yang aktif Mas Rafif, Mas Rizky ya. Nanti ada nilai lebih ini dari Ustadz. Dan yang kelompok 4 ini Mas Hafid. Baik, Ustadz cek dulu kalau gitu di kartu katanya. Oh, ini malah sudah selesai ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masya Allah, sangat keren sekali. Kalian luar biasa. Nanti dari ketua kelompok masing-masing itu mencatat peserta didik atau teman-teman yang tidak aktif. Seperti itu ya. Oke, silahkan dari kelompok 4 dulu tadi. Silahkan presentasi untuk kelompok 4, Mas Hafid atau Mas Faiz. Silahkan Mas Hafid atau Mas Faiz ini yang membaca pantunnya. Jenis pantun nasihat. Pulang memancing saat fajar. Baju celana penuh lumpur. Saat muda rajin belajar, pasti tua hidup makmur. Oke, bagus sekali Mas Hafid ya dari kelompok 4. Nah, sekarang dibaca kartu katanya Mas. Kata terakhir makmur. Definisi kata serba kecukupan. Pantun nasihat Us. Oh, pantun nasihat, baik. Keren ya, pantun nasihat. Bagus sekali. Beri jempol untuk semuanya ya dari kelompok 4. Sekarang masuk ke kelompok 1. Silahkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Rambut berantakan, tak pernah disisir. Orang melihat tertawa kesenangan. Pengangguran seperti pasir, tak punya usaha dan keterampilan. Oke, keren. Rambut berantakan, tak pernah disisir. Orang melihat tertawa kesenangan.
pengangguran seperti pasir, tak punya usaha dan keterampilan. Bagus sekali. Ini adalah pantun kehidupan, ya, keren sekali. Silakan dibaca juga untuk kartu katanya yang nanti akan dikerjakan oleh kelompok 2. Kata isi pantun kehidupan. Isi pantun keterampilan percakapan untuk menyelesaikan tugas. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah, sangat keren sekali ya. Oke, nah untuk kelompok 2 jangan lupa dipersiapkan dengan baik ya. Ada kata keterampilan. Nah, jadi ada tantangan tuh untuk membuat pantun dari kata keterampilan ya. Untuk presentasi berikutnya kelompok 2. Nah, ini kebetulan 1, 2, 3 ya. Kelompok 2. Oke, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Jalan-jalan ke Sumbawa, duduk-duduk makan buah palem, geli hati menahan tawa, melihat tupai memakai helm. Oke, keren. Ini jenaka ya. Pantun jenaka sangat keren sekali Mas Wildan tadi yang membacakan. Untuk kartu katanya Mas Wildan juga yang membaca atau ada yang lain? Mas Hasbi Kata mungkin? terakhir helm. Oh ya, udah gak apa-apa Mas Wildan, silakan. Definisi kata alat pelindung kepala. Oke, kata terakhirnya helm. Ini agak sulit ini yang ke kelompok 3-nya ya. Jadi kelompok 3 silahkan nanti dicermati untuk kata terakhir ini. Dan ini boleh nyambi kalian untuk itu loh ya, diskusi loh ya. Diskusi di kelompoknya masing-masing. Syukur kalau sudah ada yang bisa menjawab, langsung kirimkan saja di grupnya ya. Oh iya, saya sudah punya pantun ini, saya kirimkan saja ke grup kelompok. Nanti Ustadz lihat di grup kelompok dan juga kita presentasikan. Seperti itu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Hebat. Kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silahkan presentasikan untuk kelompok 3. Saya Us. Oke, Mas Rafif, silahkan Mas Rafif. Lebar sekali daun talas untuk melaikan daun talam. Makanya jangan suka malas, sikat gigi pagi dan malam. Oke, ini sedikit menyindir Ustadz ini ya. Karena Ustadz giginya geripis atau ompong di depan ini. Lebar sekali daun talas untuk menaikkan daun talam. Makanya jangan suka malas, sikat gigi pagi dan malam. Kalau tidak mau giginya copot seperti Ustadz. Kayak gitu. Oke, tidak apa-apa. Untuk kartu katanya silahkan dibaca Mas Rafif. Kata terakhir malam. Definisi kata waktu setelah mentari terbenam hingga terbit. Oke, ini kelompok 3 berarti kelompok 4 yang harus mengerjakannya. Untuk kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 silahkan untuk membuat pantun. Kalau sudah ada yang bisa dan punya pantunnya silahkan dikirim ke grup. Nanti Ustadz lihat di grupnya. Silahkan Ustadz beri waktu sedikit saja 5 menit ya untuk berdiskusi di kelompok. Atau mungkin ada yang sudah mengirimkan, Ustadz lihat. Wah, kelompok 3 sudah ada Mas Rafif. Ya, ini nanti dibaca, dipresentasikan. Ya, kelompok 2 silahkan nanti bisa dikirimkan kalau sudah ya kelompok 2. Oke, yang lain silahkan bisa dikirimkan. Wah, ini ada yang di chat. Beli ketan sama beras, ikan teri dimakan pakai saus. Sultan mah bebas, iri bilang bos. Oke, ini apaan malahan ini ya Mas Rizky ya. Mas Rizky, jadi nanti dikondisikan ya untuk berpantun sesuai dengan perintahnya Ustadz ya Mas Rizky. Dibuka kameranya Mas Rizky. Ya gitu ya. Ini Ustadz cek tadi di kelompoknya masing-masing sudah. Oke, terakhir di kelompok 2. Oke, ada Mas Hasbi yang mengirimkan. Sekarang silahkan presentasi dari kelompok 1 untuk menjawab kartu kata dari kelompok 4. Silahkan
Dari siapa ini? Gantian Mas Kafka mungkin. Jalan-jalan ke kota makmur. Tidak lupa membeli bugis. Jika ingin hidup tak hancur, jangan buat iman terkikis. Oke, Masya Allah, nasihat lagi nih. Jadi ada pantun-pantun nasihat yang ini dari Abdah ini ya, keren sekali, Masya Allah, bagus. Alhamdulillah, beri tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ini sudah hebat bisa menjawab langsung. Sekarang kelompok 2, yuk kelompok 2. Dari kata keterampilan tadi ya, silahkan dari kelompok 2. Paling suka mapel keterampilan, apalagi gambar hati, apalah arti kenyamanan jika hidup tak berarti. Oke, Masya Allah. Saya Ustadz kira tadi gambar hati. Wah, ini jangan-jangan soal percintaan ini. Ternyata nasihat juga ini ya. Apalah arti kenyamanan jika hidup tak berarti. Masya Allah. Jadi lepas dari kenyamanan, biar kita nanti menjadi orang yang fighting ya, bisa menghadapi apapun seperti itu. Baik. Sekarang kelompok 3 ada Mas Rafif, silakan dibaca Mas Rafif. Ini helm bukan sembarang helm, bisa berubah dari 3. Perbanyaklah sholat malam agar kelak masuk surga. Oke, Masya Allah, nasihat lagi. Ya ini meskipun gini ya, catatan untuk kelompok 3 karena kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar, untuk kata terakhir itu yang dilarik ketiga itu ada kata malam ya. Sebenarnya itu untuk apa nih, mengejar kata helm tadi ya, tapi nggak masalah kalau kita konteksnya bukan berbahasa yang baik dan benar. Tetapi kalau nanti kita konteksnya berbahasa yang baik dan benar, tolong untuk kata malam ini tidak digunakan karena itu tidak baku untuk kata malam itu. Gitu ya Mas Rafif ya. Dan juga kelompok 3. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4 ada Mas Hafid lagi nih, silahkan. Malam minggu malam yang asik, jalan-jalan bareng Marshall. Jangan pernah kau mengusik, senggol dikit kau menyesal. Masya Allah, medeni kalau bahasa Jawanya. Ini menakutkan sekali ya dari kelompok 4 ini, senggol dikit kau menyesal ya, itu nggak apa-apa. Ini sedikit apa ya, jenaka, hanya jenaka saja. Jadi pantun-pantun yang jenaka yang sebenarnya tidak memiliki banyak arti. Jadi hanya digunakan untuk ya pergaulan sehari-hari saja seperti itu. Baik, bagus sekali dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah presentasi, kelompok 4 juga sudah presentasi. Semuanya sangat mengesankan bagi Ustadz dari kelompok 1, 2, 3 tadi dan juga 4 ya. Sekarang Ustadz minta tanggapan nih buat kalian tentang pantun-pantun yang sudah dibuat oleh kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi. Mungkin ada yang mau berpendapat? Ada Mas Abdah mungkin? Pantun yang dipresentasikan sudah sesuai dengan kaidah struktur dan kebahasaan. Dari rimanya api-api dan suku katanya 8 hingga 12. Oke, bagus, keren meskipun tadi agak lemot ya. Untuk ini mungkin karena sinyal kita di Jawa dan juga di Lampung ya Mas Abdah ya. Itu menyeberang lautan, tapi tidak apa-apa, agak lama sedikit untuk menangkapnya. Tapi alhamdulillah sudah Ustadz apresiasi sangat baik sekali kepada Mas Abdah ini karena berani untuk keluar dari Jawa tapi tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Bagus sekali Mas Abdah untuk semangatnya. Beri tepuk tangan kepada Mas Abdah nih. Kita yang dekat-dekat dengan Karanganyar jangan sampai malas dong ya untuk belajar. Oke, bagus tadi tentang tanggapan dari Mas Abdah. Jadi semuanya sudah sesuai dari lariknya, dari rimanya hingga tadi apa? Suku katanya ya. Suku katanya itu 8 hingga 12 tadi. Oke, bagus. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang bisa menyimpulkan atau pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silahkan. Kesimpulan menurut saya, langkah-langkah membuat pantun cukup mudah. Pertama, menentukan tema. Kedua, membuat 2 baris isi. Ketiga, menentukan tema.
Terus Keempat, memperhatikan suku kata di akhir dan membuat 2 baris sampiran. Oke, bagus sekali. Mas Roluang tadi sudah menyimpulkan kalau langkah-langkah membuat pantun itu yang pertama kita menentukan tema, membuat 2 baris isi, memperhatikan suku kata di akhir tema dan membuat baris sampiran ya. Jadi urutan-urutan itu bisa dibolak-balik ya, bisa dibolak-balik sesuai dengan skill atau kemampuan kita untuk membuat sebuah pantun. Tetapi yang wajib itu adalah pertama menentukan tema, lalu ada membuat 2 baris isi, itu wajib. Jadi tema dulu, membuat baris isi, yang boleh bolak-balik itu antara membuat sampiran dan juga memerhatikan suku kata di akhir lari tadi. Seperti itu ya untuk memperhatikan rimanya. Oke, ada yang lain mungkin menambahi? Ustadz. Ya, gimana Mas Rafif? Untuk jumlah suku kata maksimal 12 dan minimal 8 suku kata. Rimanya terdiri dari A, B, atau A. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi koreksi ya Mas Rafif ya, besok lagi kalau membaca 8 bukan 8 ya. Tadi juga ada tadi ya, salah satu tadi ya, Mas siapa tadi, Mas Yusuf kalau nggak salah. Jadi 8, kalau kita bicara mengenai angka itu 8 bukan 8 ya, tidak ada kata 8. Oke, bagus, keren sekali. Untuk kelas hebat ini, kelas 7A yang sangat hebat sekali. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat ya di siang hari ini. Nanti jangan lupa juga untuk mengingat-ingat materi kita pada hari ini ya. Dan tentu Ustadz tanya dulu dong sebelum kita mengakhiri nih pembelajaran kita pada siang hari ini. Kira-kira bagaimana nih perasaan kalian ketika belajar siang seperti ini? Menyenangkan, Us. Menyenangkan, padahal tadi ada yang katanya mengantuk loh. Ya, bagus. Menyenangkan. Serius asik. Oke, alhamdulillah asik, serius. Terus ada menyenangkan tadi. Oke, bagus, alhamdulillah. Sampai di sini paham tentang bagaimana langkah-langkah membuat pantun tadi? Ada yang perlu ditanyakan mungkin? Atau masih kebingungan tentang materi pantun? Ada? Silahkan ditanyakan mungkin. Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah sudah paham. Sudah paham ya? Oke. Berarti kalau sudah paham ini pembelajaran kita pada hari ini dikatakan sukses ya. Sukses dan hebat karena anak-anak kelas 7 ini memang Masya Allah ya. Masya Allah hebat sekali, semangatnya luar biasa. Dan juga meskipun mukanya datar-datar ini seperti Mas Reluang ini ya, mukanya datar. Kalau senyum pun juga minimalis senyumnya ya, beda dengan Mas Abdah mungkin yang senyumnya itu setiap saat senyum ya. Sekarang Ustadz minta dulu semuanya kalau memang betul-betul menyenangkan semuanya senyum terlebih dahulu. Ayo semuanya senyum. Oke, kalau sudah senyum seperti ini Masya Allah sekali ya. Dari kalian sangat luar biasa. Energi positif yang disalurkan ke Ustadz juga luar biasa. Setelah pembelajaran ini, karena kita sudah terakhir di pembelajaran pantun, berarti nanti di pertemuan berikutnya kita akan adakan ulangan harian tentang pantun. Jadi full 2 jam pelajaran untuk ulangan harian dengan jumlah soal 20 soal saja ya, 20 soal tentang pantun, tentang puisi rakyat kita ulik di sana. Nah, untuk KKM-nya seperti yang Ustadz sampaikan di awal, KKM-nya harus 75 minimal. Ya, berarti minimalnya seharusnya 1 angka di atas 75. Seperti itu ya. Baik, karena sudah di penghujung pembelajaran, maka dari itu dari ketua kelas silahkan untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Silahkan ketua kelasnya. Ya teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah
selesaikan untuk pembelajaran pada siang hari ini, tapi jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. 5M itu jangan sampai lupa ya. Lalu jangan lupa murojaahnya, jangan lupa untuk sholat 5 waktunya, dan juga berbakti kepada orang tua. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.